Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para jamaah Jam'iyah An-Nur pada malam Jumat Kliwon kesempatan bulan ini, bulan Rajab ya. Sekarang itu sudah masuk bulan Rajab. Jadi Kliwon bulan depan itu udah bukan bulan Rajab lagi. Ini ada satu momen penting yang jangan sampai terlupakan, terutama para bapak-bapak. Jadi bulan Rajab itu nanti ada waktu istimewa, yaitu di Jumat terakhir bulan Rajab. Jadi di Jumat terakhir bulan Rajab ini ada info dari ulama host ya, bahwasanya barang siapa orangnya yang membaca Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Jadi sebanyak 35 kali. Kapan dibacanya? Ketika khotib sudah sedang berkhutbah. Itu biasanya nggak sampai 10 menit lah. Jadi ketika khotib sedang berkhutbah itu termasuk salah satu waktu yang ijabah. Sebetulnya bukan bulan Rajab saja, di bulan-bulan lain juga ketika khotib sedang berkhutbah itu adalah waktu yang sangat ijabah. Kita nggak boleh ngobrol, kita nggak boleh membicarakan masalah tentang kehidupan kita yang di jalan, di luar. Jadi kita mendengarkan apa isi daripada khutbah khotib dan ada doa yang istimewa. Itu faedahnya apa? Faedahnya insya Allah dalam 1 tahun itu dompetnya nggak pernah kosong. Kita rahasiana. Jadi insya Allah sugi beras. Jadi beras ayah baik, rizki ayah baik. Itu sih doa. Tentunya makomnya kita-kitaan itu ya, jenengan semua ini yang hadir di sini makomnya masih usaha. Jadi kalau pengen berasnya banyak, ya berarti usahanya harus giat. Itu kalau pengen uangnya banyak, ya pola nyari uangnya harus betul-betul semangat gitu. Jadi itu karena Kliwon bulan depan itu sudah masuk bulan Sya'ban atau bulan Roah ya, bulan Roah. Jadi sudah masuk bulan Roah, kemudian bulan Ramadan. Jadi kita ketemu di tahun ini satu Kliwon lagi. Karena Kliwon Ramadan libur, saya punya kegiatan khusus juga. Gitu. Kemudian sebelum saya lanjutkan, Bapak-bapak jangan lupa nanti malam Selasa itu malam 11 Rajab, saya undang semua di Majelis Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Monggo hadir ya, baik yang sepuh-sepuh atau yang muda-muda, monggo semuanya hadir. Bapak-bapaknya saja, ibu-ibunya di rumah saja. Karena insya Allah tempatnya belum memadahi kalau untuk 11-an. Jadi bulan malam minggunya tetap berangkat ngaji. Nah kemudian untuk malam 11-nya itu jatuh ketepatan malam Selasa, jadi kita peringati sekalian peringatan Rajabiyah, memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. Salah satunya adalah maca istighfar.
Jadi ada terkenal namanya istighfar rojab. Jadi istighfar rojab itu ya dilakukan hanya di bulan Rajab. Kalau di luar Rajab nanti namanya bukan istighfar Rajab lagi. Itu namanya istighfar bulan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan pengajian pada malam hari ini. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aliyin radhiyallahu an kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarron nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Ada nasihat yang diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu di sisi Allah itu adalah manusia yang terbaik. Jadi wa kun indan nafsi syarron nas. Dan jadilah kamu di sisi nafsu itu sebagai sosok manusia yang paling jahat. Jadi di sisi nafsu. Kalau di sisi Allah itu manusia yang terbaik. Tapi di sisi nafsu, ning pinggire setan, itu jadi manusia yang terjahat. Jangan kebalik nih. Jadi di sisi Allah jadi manusia yang jahat, ketika di samping nafsu jadi manusia yang baik. Nah, maksudnya yang jahat kepada nafsu itu gimana? Tidak menuruti keinginan nafsu. Jadi kalau baik itu kan selalu menuruti. Ya. Jadi kalau keinginan nafsu A, nah kita ikut A. Keinginan nafsu B, kitanya ikut B. Nah itu namanya kita itu nuruti nafsu. Nah kalau menuruti keinginan nafsu, berarti kita itu termasuk orang yang baik di sisi nafsu. Nah, jadikan kita itu orang yang jahat di sisi nafsu. Itu kata Imam Ali. Wa kunna indan nafsi syarrun nas. Wa kunna indan nas rajulan minan nas. Dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain, di hadapan manusia. Jadi wa kun indanas rajulan minan nas. Kita jangan senang kalau dianggap manusia yang istimewa, manusia yang punya kelebihan, manusia yang hebat, manusia yang kaya, atau manusia yang pinter, atau manusia yang cantik, dermawan, macam-macam, dengan penuh segala pujian. Jadi nasihat dari Imam Ali, yang harus menjadi manusia terbaik itu di mana tempatnya? Di sisi Allah. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik nih, Bapak Ibu, nggak harus ketahuan manusia. Jadi nggak apa-apa, kayak sekarang nih marhabanan, ya jamiahan, pintunya ditutup. Iya, tadi mau pakai mic, nggak usah pakai mic gitu kan? Karena kebetulan ini panggungnya keberapa ini? Jamaatan 2, kemudian tadi ada tahlil buya, nah sekarang panggung yang ketiga, keempat ini. Jadi sudah terlalu malam. Ya tapi nggak apa-apa. Tambah malam, tambah marem dari wong Jawa. Ya, tambah enak gitu kan. Iya. Ya kalau tadi sore tahlil saja harus berjibaku dengan suara gemuruh hujan. Gitu. Kalau sekarang alhamdulillah hujannya sudah reda, tapi kedumannya jam malam. Ya nggak apa-apa wis malam Jumat. Nah, jadi itu nasihat dari Imam Ali. Ketika di sisi Allah satu, jadilah manusia yang terbaik. Ketika di sisi nafsu, ya mungkin kita sering menyebutnya setan, nafsu, ya keinginan, itu kita jadi yang terjahat nggak apa-apa deh. Ya, kemudian yang ketiga, ketika kita ada di sisi manusia, di samping manusia, ya bareng-bareng dengan manusia pada umumnya, jadilah manusia yang biasa. Artinya nggak apa-apa kita nggak kelihatan orang baik, kita nggak kelihatan orang yang hebat, orang yang dermawan, nggak apa-apa.
Nah, nasihat ini artinya ketika kita berbuat baik itu, yang terpenting adalah disaksikan oleh Allah, bukan disaksikan oleh manusia. Itu. Jadi kita berdoa, kita bermunajat, kita bersodakoh, kita berikhtiar yang baik, kita berhusnudzon, kita mempunyai rencana yang baik, kita mendoakan banyak teman kita, banyak saudara kita, banyak sahabat kita. Itu apa? Yang perlu mengetahui itu, yang harus mengetahui siapa? Allah saja. Gitu. Ya, adapun kalau teman-teman kita mengetahui ya, alhamdulillah. Gitu. Kalau sekarang sih udah susah. Model saya udah susah. Kenapa? Karena hari ini ngaji, hampir seantero dunia tahu semua. Ya, karena direkam. Iya, karena direkam dan videonya disebarluaskan. Ya, semoga-moga dari amal soleh. Iya. Wis endahlah ria, ria bagian wis katone ria wis sombong. Tapi mudah-mudahan dengan ini ada sedikit yang mungkin tadinya lupa menjadi ingat lagi gitu. Yang tadinya belum tahu kemudian menjadi tahu. Intinya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini adalah yang terbaik, adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat bagi manusia. Ya. Tadi juga saya dengar ada santunan anak yatim, numpuk duitnya. Gitu kan. Ya baiklah, bagus. Ya, diteruskan. Gitu. Itu. Jadi nasihatnya 3. Di sisi Allah jadilah manusia yang terbaik. Di sisi nafsu jadilah manusia yang terjahat. Dan di sisi manusia biasa-biasa saja. Gitu. Ya jahat ya jangan, karena nanti dimusuhi. Terlalu baik juga jangan, nanti banyak yang iri dan dengki. Gitu. Iya, sedang-sedang saja. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu lagi ini. Wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati agnahullahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min jundin wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Hadis disampaikan oleh Kanjeng Nabi gimana bunyinya? Man kharaja min dzulil maksiyah, ya. Barang siapa orangnya, ya. Barang siapa orangnya yang keluar dari perbuatan maksiat ila izzit taati, menuju kepada ketaatan, ya. Min dzulil maksiyah itu dari kerendahan berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, dan menuju kepada ila izzit taati, mulianya ketaatan kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Nah, jadi zaman sekarang namanya hijrah. Terkenal bahasanya hijrah katanya. Ya, hijrah itu artinya orang yang apa? Kharaja min dzulil maksiyati ila izzit taati. Nah, maka apa yang terjadi? Aghnahullahu ta'ala. Maka Allah akan memperkaya dirinya. Aghnahu maka nyugihaken hu ing wong mau, man kharaja mau, sapa Allahu ta'ala, Gusti Allah ta'ala. Gitu. Jadi akan memberikan kecukupan. Ari sugih cukup. Gitu, cukup. Min ghairi malin. Min ghairi malin saking tanpa banda. Saking sakliyane banda. Jadi dia berkecukupan tapi bukan harta loh. Ya, bukan harta saja. Jadi bisa jadi dia itu dicukupkan oleh Allah dengan banyak harta, bisa jadi dia dicukupkan tanpa harta. Ya. Mungkin ada nih yang pernah merasakan, saya tuh
nggak kerja selama corona, tapi kok makan. Begitu Lebaran beli baju baru. Nah, ada nih yang pengalaman nih gitu kan. Iya, bulan-bulan kemarin ada yang cerita begitu. Lah mungkin ini Pak. Jadi itu adalah hasil daripada khoroja min dzulil maksiati ila izzit ta'at itu, yaitu agnahullahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu, dan Allah memberikan kekuatan kepadanya min jundin, dari bala tentara. Ya, dia punya, nanti akan ada tentara gitu. Jadi jangan khawatir Pak. Misalkan jenengan sekarang maksiat, temannya banyak, ya, kemudian diancam kalau kamu keluar dari sini kamu nggak ada teman. Jadi jangan takut. Begitu sampean mau hijrah, begitu sampean mau keluar dari jurang kemaksiatan, dari jurang kemungkaran, jangan takut nggak ada teman. Sudah dijamin kata Nabi, akan ada tentara-tentara yang akan membela dirimu. Nah, ini janjinya Kanjeng Nabi. Gitu. Wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Gitu. Dan Allah akan meninggikan dia, akan memenangkan dia min ghairi ashiratin. Allah akan mengalahkan musuhnya bukan dengan pasukan. Gitu. Jadi dia akan menang tanpa peperangan. Gitu. Dia akan menang tanpa peperangan. Gitu. Dia akan dimuliakan. Gitu. Tanpa pasukan pun dia akan mulia. Jadi jangan khawatir begitu keluar dari jurang kemaksiatan, ya, untuk menuju ketaatan kepada Allah, akan ditinggalkan oleh pasukannya, akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Maka janjinya Kanjeng Nabi gimana? Allah akan memuliakan dirinya tanpa bala tentara sekalipun. Gitu. Jadi ada tentara-tentaranya, Allah yang akan membersamai dia, melindungi dia. Jadi teman-teman yang sekarang ada keinginan atau ada niat untuk berhijrah, kemudian masih ada rasa was-was, rasa takut, bismillah, nawaitu untuk hijrah. Hijrah gimana maksudnya? Bukan hijrah pindah tempat, yaitu hijrah dari jurang kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Maka insya Allah, Allah yang akan menolongnya. Nah, itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ini diniati lagi hijrah. Hijrah dari kemalasan, ya kan? Sore diterjang hujan besar, bener males ngeringkel karo selimut, wes hijrah, semangat. Moga-moga Allah mencukupi kita. Ya, mencukupi. Iya, sing enakku cukup, Bu. Banyak apanya? Sampean banyak motor, jalannya longsor, harapan briben. Iya. Boro-boro mikiri beli bensin. Iya kan, sepeda aja nggak bisa lewat, motormu nggak laku, nggak kepake. Jadi apa? Ini dongane moga-moga dicukupi ning Gusti Allah, gitu. Nah, kemudian jangan takut nggak ada teman, ya, karena sudah dijamin tentaranya banyak. Ya, sudah jelas. Kalau di rumah sendirian, ya kan, temennya handphone, temennya televisi. Nah, begitu sekarang jamiahan banyak temen nih. Nah, itu udah jelas nih, kelihatan. Gitu. Kemudian kalaupun kita itu ada yang membenci, ada yang memusuhi, tenang kata Nabi. Kau akan dimuliakan oleh Allah tanpa bala tentara sekalipun. Nah, gitu. Mungkin itu saja dua pesan pada malam hari ini yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajah dan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah maulid, barokah rojab, barokahnya kliwonan, dan alhamdulillah moga-mogahan jamaah An-Nur ini tambah berkah. Allahumma amin. Kita akhiri sama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzufrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam. Warzuqna sihhata wal afiyata fil ahli wal amwat. Asbina minal amrad wad da'ati wal asqam wahfadna min anwa'il balaya wal maswa'ib wal auja'i wal adhiyati wal alam. Warzuqna malan halalan katsiran wasi'an mubarakan bih bilang kitain walan bisam wa balighna hajja baitikal harami wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa maunatin wa fiatil absam wa khtim lana bi ahsanil khitam wa sholli ala jamil anbiya wal mursalin wa ajmain majmain madamatil layali wal ayyam walhamdulillahi rabbil alamin ala dawam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya karena berdua, iya karena saya nyanyi surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.